Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atu Solika, NPM 20 86206 027 akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Monyet yang Tamak. Di suatu hari, di dalam hutan, ada seekor kuda yang terjebak jaring pemburu. Kuda berteriak meminta tolong sambil berusaha melepaskan jaring yang ada di kakinya. Saat itu juga ada monyet yang ingin pergi menemui domba. Monyet mendengar ada teriakan meminta tolong, dan sesegera monyet mencari asal teriakan itu. Ternyata monyet melihat kuda yang sedang meminta tolong untuk melepaskan jaring yang ada di kakinya. Jika aku nanti membantu kuda, aku bisa memanfaatkan kuda untuk mencari makanan untukku. Wah, setiap hari aku tidak akan merasa kelaparan. Monyet membayangkan hal itu sambil tersenyum licik. Monyet menghampiri kuda yang masih berusaha melepaskan jaring di kakinya. Hai monyet, tolong bantu aku melepaskan jaring yang ada di kakiku. Tolong bantu aku, monyet. Baik, kuda, aku akan membantumu melepaskan jaring ini. Monyet berhasil membantu melepaskan jaring yang ada di kaki kuda. Terima kasih banyak, monyet. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu ini? Tidak perlu melakukan apa-apa, kuda. Cukup menjadi sahabat baikku saja. Aku sangat senang. Kamu sangat baik, monyet. Oh iya, kamu mau kemana? Aku mau mencari makanan. Sekalian saja, monyet. Aku juga mau mencari makanan. Kuda dan monyet mencari makanan bersama-sama. Tetapi mereka mencari makanan di tempat yang berbeda, dengan tujuan agar makanan yang mereka dapatkan terkumpul lebih banyak. Setelah mereka bertemu di tempatnya kuda, kuda membawa berbagai makanan yang dia dapatkan. Tetapi kuda terkejut melihat monyet datang dengan tidak membawa makanan satupun. Monyet, mana makanan yang kamu dapatkan? Maafkan aku, kuda. Aku sudah mencari di mana-mana, tetapi tidak menemukan makanan satupun. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini makanan yang aku dapatkan, bisa kita makan bersama-sama. Monyet dengan lahap memakan makanan yang didapatkan kuda. Keesok harinya, ketika hendak mencari makanan, kuda bertemu dengan rusa yang lagi memetik buah di tepi jalan. Hai rusa, sendirian saja? Hai kuda, iya nih, lagi sendirian. Kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi mau mencari makanan. Kayaknya baru kemarin kamu mencari makanan. Iya, baru kemarin. Mengapa akhir-akhir ini kamu sering mencari makanan lebih banyak dibandingkan sebelumnya? Iya, rusa. Akhir-akhir ini aku bersama monyet mencari makanan bersama, tetapi di tempat berbeda, agar nantinya makanan yang kita dapat bisa terkumpul dengan banyak. Kenapa sekarang kamu dengan monyet bisa berteman baik, sampai-sampai mencari makanan saja bersama-sama? Iya, karena aku ingin membalas budi kepada monyet yang pernah menolongku saat aku terjebak jaring pemburu. Rusa keingat kejadian yang pernah diceritakan oleh domba. Rusa tidak ingin kejadian yang dialami domba juga dialami kuda. Rusa lalu menasihati kuda untuk berhati-hati jika berteman dengan monyet. Kuda sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan rusa. Lalu rusa mengajak kuda untuk menemui domba. Domba yang sedang mencari makanan terkejut mendengar teriakan rusa yang memanggilnya.
Ada apa, Rusa? Berteriak memanggilku sambil mengajak kuda kemari. Aku memanggil kuda ke sini untuk menemaimu dan memberitahu kuda. Memberitahu apa? Memberitahu sifat asli monyet kepada kuda, karena kuda tidak percaya. Kuda, kamu sekarang berteman dengan monyet ya? Iya, karena monyet pernah menolongku dan aku berbalas budi kepada monyet. Kami memutuskan untuk berteman dan mencari makanan bersama monyet. Apakah setiap kalian mencari makanan, monyet juga mencari makanan? Tidak, monyet sering beralasan tidak menemukan makanan. Padahal, ketika aku mencari makanan di tempat yang sering dikunjungi monyet, masih kutemukan banyak makanan. Sama seperti aku dulu. Dulu, aku juga diajak monyet untuk mencari makanan bersama. Tetapi, monyet selalu pulang dengan tangan kosong. Masa iya monyet seperti itu? Tuh kan, sekarang kamu percayakan kuda bahwa monyet seperti itu? Iya kuda, aku sendiri pernah mengalami dan aku sekarang lebih berhati-hati jika bertemu dengan monyet. Gimana kalau kita bertiga berencana membuat monyet menyadari kesalahannya, agar tidak banyak hewan yang dimanfaatkan oleh monyet juga? Bagaimana cara mengerjai monyet? Monyet kan pandai dan licik. Aku punya rencana. Bagaimana kalau kuda dan domba berpura-pura sakit dan domba pura-pura lagi pergi kemana gitu dan menyuruh monyet untuk mencari makanan sendirian? Iya, bisa. Mungkin dengan begitu monyet bisa merasakan bagaimana susahnya mencari makanan. Keesok harinya, kuda berpura-pura terbaring lemas sambil menunggu monyet datang menemuinya. Tidak lama kemudian, monyet datang menemui kuda dengan muka kelaparan. Monyet terkejut melihat kuda yang terbaring lemas. "Kamu, kenapa kuda? Kenapa hari ini kamu terbaring lemas?" Tidak tahu kenapa hari ini rasanya badanku tiba-tiba sakit seperti ini. Lalu, siapa yang akan mencari makanan hari ini jika kamu sakit, kuda? Aku tidak kuat untuk berjalan, monyet. Bagaimana jika kamu sendiri yang mencari makanan hari ini? Aku? Sendiri? Iya, monyet. Kita kan teman baik. Apakah kamu keberatan? Bagaimana jika aku mengajak domba? Iya, tidak apa-apa. Monyet segera pergi meninggalkan kuda dan menemui domba. Sesampai di tempat domba, monyet tidak menemui domba. Monyet memanggil-manggil domba, tetapi tetap saja domba tidak muncul juga. Akhirnya, monyet dengan berat hati pergi mencari makanan sendiri. Susah payah monyet memetik buah-buahan untuk kuda yang lagi sakit. Jadi, seperti ini rasanya jika mencari makanan, apalagi harus mencarikan makanan untuk orang lain. Monyet berkata dalam hati. Setelah makanan yang didapatkan monyet cukup untuk makan bersama kuda, monyet langsung kembali ke tempat kuda dan memakan makanan bersama kuda. Alangkah terkejutnya monyet ketika sampai di tempat kuda mengetahui rusa dan domba ada di situ. "Ada apa ini? Kok ramai sekali?" "Halo monyet, apa kabar? Aku kesini bersama domba ingin menjenguk kuda." "Baik, ini aku membawakan makanan untuk kuda." "Aku dan domba juga membawakan makanan banyak ini untuk kuda dan kamu monyet." "Wah, banyak sekali." Monyet, kuda, domba, dan rusa memakan makanan tersebut dengan lahap. Tiba-tiba monyet berkata kepada kuda dan domba untuk meminta maaf karena selama ini hanya memanfaatkan mereka untuk mencari makanan. "Kuda, domba, aku mau jujur. Aku minta maaf ya.
Karena selama ini ketika mencari makanan bersama-sama, aku hanya menunggu kalian datang membawa makanan, dan aku selalu beralasan tidak menemukan makanan. Sekarang aku sadar kalau mencari makanan itu tidak semudah yang aku bayangkan. Tidak apa-apa, monyet. Aku juga meminta maaf karena sudah membuatmu mencari makanan sendirian. Sebenarnya, kuda tidak sakit sama sekali. Ini semua hanya untuk membuat kamu sadar dan mau berusaha mencari makanan, tidak hanya bergantung pada orang lain. Iya, monyet. Aku sehat-sehat kok. Maaf ya, aku membohongimu. Semoga dengan ini kamu bisa berubah dan tidak memanfaatkan orang lain demi kebutuhanmu. Iya, teman-teman, aku minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih telah menyadarkan kesalahanku selama ini. Tanpa kalian, mungkin aku tetap dengan sikap yang seperti ini, yang malas untuk mencari makanan. Sama-sama, monyet. Mari sekarang kita makan makanan ini bersama-sama. Cerita akhir dari si monyet yang tamak yaitu mereka berteman baik dan si monyet sudah berjanji kepada teman-temannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng si monyet yang tamak yaitu kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, apalagi kita memanfaatkan orang lain. Kita harus berusaha jika kita menginginkan sesuatu. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.